Terletak di Teluk Tomini, dengan potensi daerah dan keindahan alamnya, perekonomian provinsi ke-33 di Indonesia itu, dari tahun ke tahun terus meningkat. Sektor pertanian menjadi sektor utama yang mendukung perekonomian di Provinsi Gorontalo. Hasil pertanian di Gorontalo didominasi komoditi unggulan, diantaranya jagung, padi, dan sapi. Capaian kinerja pada akhir tahun 2023, berdasarkan angka BPS, produksi padi Provinsi Gorontalo mencapai 251.432 ton. Kinerja produksi padi tersebut naik dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 240.135 ton. Tentunya kenaikan produksi tersebut harus dibarengi dengan meningkatnya kualitas dari produk pertanian tersebut, khususnya beras. Peningkatan kualitas produk pertanian khususnya beras, sampai sekarang ini masih terkendala oleh beberapa faktor, baik dari hulu sampai dengan hilir. Faktor-faktor tersebut diantaranya penyediaan dan penggunaan bibit varietas unggul, ketersediaan pupuk bersubsidi, pengawalan dan pendampingan oleh petugas lapangan, alat dan mesin pertanian lebih khusus jenis gilingan padi rice milling unit, yang memiliki kemampuan untuk memproduksi beras premium, serta kebiasaan petani yang menggiling gabahnya melalui sistem titip giling dan bukan jual gabah. Berbagai kendala tersebut belum sejalan dengan harapan pemerintah, di mana produk sektor pertanian memiliki kualitas dan daya saing yang besar. Mengingat untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia khususnya beras, kita masih mengimpor beras dari luar negeri dengan kualitas yang lebih baik. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada terkait kualitas beras lokal yang kalah bersaing dengan beras dari luar daerah, maka diperlukan tindakan diantaranya berupa perubahan pola kemitraan hulu hilir industri padi, diantaranya melalui penjualan hasil panen, melalui sistem mitra petani dan penggilingan. Untuk membangun strategi dan meningkatkan kinerja organisasi dalam menangani isu strategis tersebut, maka aksi perubahan kinerja organisasi yang disusun dengan judul perubahan pola penjualan hasil panen melalui sistem mitra petani dan penggilingan padi atau simpati padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Matoka, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 4 tahun 2024 Provinsi Gorontalo. Adapun aksi perubahan kami berjudul Perubahan Pola Penjualan Hasil Panen melalui Sistem Mitra Petani dan Penggilingan Padi atau Simpati Padi di sentra kawasan Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan aksi perubahan Simpati Padi ini kami bagi menjadi 3 tahapan, yakni tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, dan tahapan jangka panjang. Pada tahapan jangka pendek, kami awali dengan membangun tim efektif. Tahapan ini berupa rapat koordinasi internal bersama bidang tanaman pangan terkait dengan persamaan persepsi dan pengimplementasian aksi perubahan. Tim efektif dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo nomor 821/SK/1256/DP /10/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Tahapan kedua adalah menggalang dukungan dari stakeholder. Pada tahapan ini dilaksanakan koordinasi dengan berbagai stakeholder, baik internal maupun eksternal. Koordinasi dukungan tersebut dilaksanakan melalui diskusi serta pertemuan secara luring maupun daring dengan para stakeholder. Tahapan ketiga adalah penyusunan pelaksanaan pola kemitraan simpati padi. Pada tahapan ini, kami bersama tim efektif menyusun petunjuk pelaksanaan pola kemitraan simpati padi, di mana petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi para stakeholder dalam pelaksanaan pola kemitraan tersebut. Tahapan keempat adalah penyusunan standar operasional prosedur simpati padi. Di tahapan ini, kami bersama tim efektif melaksanakan penyusunan SOP simpati padi.
SOP ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kemitraan petani dan penggilingan padi. SOP ini kemudian disosialisasikan kepada petani dan gilingan pada saat penandatangan perjanjian kerjasama. Berikutnya adalah tahapan kelima, sosialisasi program simpati padi kepada petani dan pengusaha penggilingan padi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 bertempat di Sekretariat Gapoktan Huyula, Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Tulanghula. Sosialisasi ini dihadiri oleh petani dan pengusaha gilingan di Desa Sukamakmur Utara. Pada tahapan ini, kami menjelaskan terkait latar belakang, tujuan, dan manfaat dari simpati padi tersebut. Tahapan keenam adalah penyusunan dan penandatanganan kontrak. Pada tahapan ini dilaksanakan 3 kegiatan, yakni pertama, penyusunan draft perjanjian kerjasama oleh reformer bersama tim efektif. Kedua, pembahasan draft perjanjian kerjasama oleh tim efektif bersama petani dan pengusaha gilingan yang bertempat di Gilingan Padi Lestari, Desa Sukamakmur Utara, di mana pada kegiatan ini tim efektif bersama-sama petani dan pengusaha merumuskan dan menyepakati draft perjanjian kerjasama. Yang ketiga yakni penandatanganan perjanjian kerjasama. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 bertempat di Gilingan Padi Lestari, Desa Sukamakmur Utara, di mana penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh petani di Desa Sukamakmur Utara bersama penggilingan padi Lestari. Tahap berikutnya atau tahapan ketujuh adalah implementasi program simpati padi. Tahapan ini yaitu menyangkut seluruh bagian tahapan dari aksi perubahan program simpati padi yang dilaksanakan di Desa Sukamakmur Utara, serta monitoring pelaksanaan simpati padi, baik dari kegiatan hulu atau budidaya, serta proses penjualan gabah oleh petani kegilingan. Tahapan ke-8 adalah penyusunan laporan aksi perubahan kinerja organisasi. Tahapan ini, reformer bersama tim efektif melakukan penyusunan laporan aksi perubahan yang didasarkan atas outline laporan, serta menyiapkan eviden dalam implementasi aksi perubahan. Selain tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah alhamdulillah sebagian telah berjalan, yakni melakukan upaya kolaborasi kemitraan hulu hilir dalam agribisnis padi atau close up dengan berbagai stakeholder. Di antaranya kemitraan antara penggilingan padi Lestari dengan UD Ajijah selaku off-taker yang bergerak di perdagangan beras. Ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah upaya kolaborasi dengan pemerintah Jepang. Kolaborasi ini berupa kerjasama peningkatan knowledge bagi para petani dan petugas untuk peningkatan kualitas beras. Tahapan-tahapan aksi perubahan yang telah kami laksanakan, insya Allah dapat membangun pola penjualan hasil panen melalui kemitraan petani dan gilingan padi dengan metode penjualan gabah di Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah dapat meningkatkan kualitas beras di Provinsi Gorontalo, yang tentunya juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dengan baik, diharapkan terbangunnya pola penjualan hasil panen melalui kemitraan petani dan gilingan padi dengan metode penjualan gabah di Provinsi Gorontalo. Serta tersedianya role model pelaksanaan kemitraan petani dan gilingan padi dengan metode penjualan gabah yakni petunjuk pelaksanaan kemitraan, standar operasional prosedur kemitraan dan perjanjian kerjasama kemitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Ibrahim, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Dengan ini menyatakan dukungan atas aksi perubahan peserta PKA Angkatan keempat Provinsi Gorontalo tahun 2024 atas nama Muhammad Ridwan Matoka dengan judul perubahan pola penjualan hasil panen melalui sistem mitra pertanian dan penggilingan padi atau tagline-nya simpati padi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Mulyadi Mario, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, menyatakan dukungan atas aksi perubahan Saudara Muhammad Ridwan Matoka SPI dengan judul perubahan pola penjualan hasil panen melalui sistem mitra petani
dan penggilingan padi atau disingkat simpati padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Dalam hal ini mendukung penuh proyek perubahan Saudara Muhammad Ridwan Matoka dengan judul Perubahan Pola Penjualan Hasil Panen melalui Sistem Mitra Tani dan Penggilingan Padi. Semoga simpati padi ini betul-betul bermanfaat khususnya bagi warga Gorontalo dan sekitarnya. 私たちは愛媛県とゴロンタロ州の農業分野の連携チームです。ゴロンタロ州のもみと精米の販売を改善し、米農家の収入を増やすためのリドワンマトカ氏によるシンパティパディイノベーションの支援をします。Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subdrisno Musa sebagai pengusaha penggilingan padi di wilayah Kecamatan Talanghula, Kabupaten Gorontalo, mendukung aksi perubahan Bapak Muhammad Ridwan Matoka dengan judul perubahan pola penjualan hasil panen melalui sistem mitra petani dengan penggilingan padi atau simpati padi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sistem padi itu Pak, yang permitraan antara petani dan penggilingan itu harus seperti apa sih Pak ke depannya Pak? Iya, jadi memang tadi saya sampaikan juga ke mereka, merubah kultur ini tidak mudah karena hubungan antara petani dengan pemilik gilingan tidak hanya sebatas jasa gilingan saja, tapi kan hubungan ini sudah sedemikian rupa. Jadi pemilik gilingan biasa juga berfungsi sebagai pemodal, ya. Dia meminjamkan uang pada saat pembelian pupuk, meminjamkan uang pada saat butuh anak sakit, pendidikan. Nah, kemudian nanti dipotong dengan hasilnya gitu kan. Nah, ini tantangan kita gitu. Kalau merubah ini kan hubungan yang sudah sedemikian rupa terbangun ini merubah dalam waktu yang sekejap itu memang tantangannya di situ gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita sudah memulai dan alhamdulillah aksi perubahan dari Pak Kabid Tanaman Pangan juga kita arahkan ke situ untuk merubah ini gitu ya, budaya ini. Karena kalau ini bisa kita rubah, insya Allah lebih mudah kita mendorong peningkatan kualitas beras gitu. Dan ya optimis yang diterima oleh masyarakat Pak? Dan tentu hasilnya akan jauh lebih baik sebenarnya ya, petani akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Karena kalau dia jual gabah, ya dia langsung bisa menikmati hasil penjualannya gitu, dibandingkan dia titip ke gilingan. Karena ada proses lagi, penggilingan harus mengeringkan, kemudian menggiling dan mencarikan pasarnya. Tapi kalau dia jual gabah kan otomatis langsung bisa ada cashbacknya kan, langsung bisa dapat hasilnya gitu ya. Jadi pasarnya udah pasti ya? Iya, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyudin Tahir selaku Ketua Talanghula, Desa Kecamatan Talanghula, Kabupaten Gorontalo. Setelah saya mendengarkan sosialisasi program simpati padi, memang saya sangat tertarik. Mengapa? Karena mungkin menurut saya adalah merupakan salah satu program yang mungkin bisa merubahkan petani untuk maju, karena setelah saya mendengarkan bahwa ini adalah antara kerjasama antara petani dengan penggilingan padi, yang mana juga di hari-hari kemarin kami juga sudah melakukan aturan-aturan ataupun pasal-pasal itu tentang kerjasama, dan kami juga sudah tanda tangani kerjasamanya. Menurut kami tidak ada yang saling merugikan, kan itu salah satunya sampai saya tertarik. Tidak ada yang saling merugikan, bahkan saling menguntungkan kan, petani tidak rugi, pemilik juga tidak rugi. Makanya kami sangat tertarik, kami hanya berusaha terus untuk mengajak teman-teman saya, terutama kelompok-kelompok tani lainnya untuk bisa bergabung di program simpati padi ini. Menurut kami program ini kalau memang kami bisa menerapkan apa yang disampaikan melalui sosialisasi ini, insya Allah kami bisa berubah Pak, bisa berubah demi untuk memajukan, dan salah satunya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional Pak. Insya Allah program ini
akan terwujud, dan kami selaku petani semuanya mendukung program Simpati Padi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watia Ti Azmi Bade, anggota kelompok tani Sinar Pangan 2 Desa Sukamakmur Utara. Watia tertarik lo program Tie Wolo Tawewo untuk mopotali gaba atau timbongo to ilinga lupale likarino. Dengan program ini Watia yakini tapu undungi wau haraga melanggato wau kualitas palel gaba gagada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.